Akhirnya negara-negara Arab bersatu melawan kekuatan ekonomi Israel. Liga Arab baru saja membuat keputusan mengejutkan yang kita tunggu-tunggu selama ini. Mereka sepakat memboikot semua perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Apa dampak dari langkah berani ini? Bagaimana Israel dan sekutunya akan merespons? Dan yang paling penting, apakah ini awal dari era baru perlawanan ekonomi? Kami akan ulas secara mendalam di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, organisasi Liga Arab akhirnya mencapai kesepakatan untuk memboikot perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Keputusan ini diumumkan pada akhir konferensi ke-96 yang diadakan di Kairo. Langkah ini menunjukkan komitmen baru dari negara-negara Arab dalam menentang kebijakan pemukiman kolonial Israel. Boikot ini bertujuan untuk menekan Israel secara ekonomi dan politik, sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk mengakhiri pendudukan dan kebijakan pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Dalam pernyataan resmi, delegasi Arab menuntut perusahaan-perusahaan lain untuk menarik investasi dan menghentikan kerja sama dengan Israel. Mengumumkan larangan terhadap perusahaan yang melanggar aturan dan ketentuan boikot Arab dalam investasi di pemukiman ilegal yang hanya untuk Yahudi. Bunyi keputusan Liga Arab, seperti dikutip dari Middle East Monitor, 7 Juli 2024. Para peserta konferensi memberikan apresiasi terhadap upaya gerakan boikot, divestasi, sanksi, atau BDS. Gerakan ini telah menjadi alat penting dalam kampanye internasional untuk menekan Israel agar menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan menghormati hukum internasional. BDS berfokus pada 3 tujuan utama: mengakhiri pendudukan dan kolonisasi tanah Arab, mengakui hak-hak dasar warga negara Arab Palestina di Israel untuk kesetaraan penuh, dan menghormati hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan properti mereka seperti yang diatur oleh resolusi PBB 194. Konferensi ini dipimpin oleh Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk Palestina dan wilayah Arab yang diduduki. Duta Besar Said Abu Ali menekankan pentingnya memperkuat kerja badan boikot Arab dan melanjutkan upaya mereka dalam melaksanakan ketentuan boikot Arab. Selain itu, konferensi ini menyoroti perlunya kerja sama erat antara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, untuk mengembangkan dan mengintegrasikan mekanisme boikot Islam dengan boikot Arab dan internasional. Kerjasama ini tidak hanya penting dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik dan diplomatik. OKI, yang terdiri dari 57 negara anggota, memiliki pengaruh yang signifikan dalam forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Liga Arab dan OKI, upaya untuk menekan Israel dapat lebih terorganisir dan efektif. Konferensi juga mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mematuhi pembaruan tahunan daftar hitam perusahaan global dan Israel yang beroperasi di pemukiman ilegal Israel di wilayah Arab yang diduduki, sesuai dengan resolusi Dewan 3136 tahun 2006. Daftar hitam ini dirancang untuk mengidentifikasi dan mengekspos perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang mendukung pendudukan ilegal, dengan tujuan mendorong tindakan divestasi dan boikot terhadap mereka. Penyusunan dan publikasi daftar hitam ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah yang diduduki. Dengan adanya daftar ini, konsumen dan investor dapat membuat keputusan yang lebih sadar tentang di mana mereka mengarahkan uang mereka. Contoh perusahaan yang masuk dalam daftar ini termasuk raksasa teknologi seperti Hewlett-Packard atau HP dan Motorola, serta perusahaan konstruksi besar seperti JCB dan Caterpillar.